Halo teman-teman, selamat datang di video saya. Perkenalkan, saya Zafran. Kali ini kita akan menjelajahi sebuah negara kecil namun luar biasa di Laut Karibia, yaitu Dominika. Apakah Anda pernah mendengar tentang Dominika? Negara ini dikenal sebagai Pulau Alam atau Nature Island of the Caribbean. Tetapi di balik keindahan alamnya yang menyejukkan, Dominika memiliki sistem hukum, budaya, dan pemerintahan yang sangat menarik untuk dipelajari. Yuk kita mulai. Dominika menerapkan sistem pemerintahan demokrasi parlementer, yang artinya kekuasaan dibagi menjadi 3 cabang utama. Ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Presiden adalah kepala negara, tetapi perannya lebih simbolis. Kepala pemerintahan yang sebenarnya adalah Perdana Menteri, yang memimpin kabinet untuk menjalankan pemerintahan sehari-hari. Parlemen Dominika yang dikenal sebagai House of Assembly memiliki 30 anggota. Anggota parlemen ini dipilih langsung oleh rakyat, mencerminkan demokrasi yang kuat. Presiden, meskipun dipilih oleh parlemen, memainkan peran penting dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Lalu bagaimana dengan sistem yudikatifnya? Dominika menganut tradisi common law Inggris. Pengadilan di sini mengikuti prinsip stare decisis, yang artinya keputusan hakim sebelumnya menjadi acuan untuk kasus-kasus berikutnya. Sistem hukum Dominika adalah salah satu aspek yang paling menarik dari negara ini. Berakar pada common law Inggris, sistem ini diwariskan sejak masa kolonial dan terus digunakan hingga saat ini. Namun, setelah mencapai kemerdekaan pada tahun 1978, Dominika mulai menyesuaikan sistem hukumnya dengan kebutuhan lokal. Beberapa undang-undang baru telah disahkan untuk melindungi kelompok rentan, seperti Domestic Violence Act untuk melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, serta Maintenance of Children Act yang memastikan hak-hak anak terlindungi dengan baik. Selain hukum umum, Dominika juga memiliki aturan lalu lintas yang sangat ketat, yang diatur dalam Vehicles and Road Traffic Act. Misalnya, penggunaan sabuk pengaman diwajibkan untuk semua penumpang, baik di kursi depan maupun belakang. Jika melanggar, Anda bisa dikenakan denda hingga $1.000 atau bahkan hukuman penjara hingga 12 bulan. Usia minimum untuk mengemudi di Dominika adalah 17 tahun. Bagi pengemudi muda, izin belajar hanya diperbolehkan untuk sepeda motor. Sementara izin untuk kendaraan lain baru bisa didapatkan pada usia 18 tahun. Ini menunjukkan betapa seriusnya pemerintah Dominika dalam menjaga keselamatan warganya. Sekarang, mari kita bicara tentang budaya dan ekonomi Dominika. Budaya Dominika adalah perpaduan unik dari warisan Afrika, Perancis, dan Inggris. Festival seperti Carnival dan festival musik Karibia menjadi momen penting untuk merayakan keragaman ini. Makanan tradisionalnya seperti sup ikan dan hidangan berbahan dasar pisang mencerminkan kekayaan alam dan budaya lokalnya. Di sisi ekonomi, Dominika bergantung pada sektor pertanian dan pariwisata. Produk seperti pisang dan kakao menjadi andalan ekspor. Sementara pariwisata ekowisata mendatangkan wisatawan dari seluruh dunia. Namun, Dominika juga menghadapi tantangan, terutama dalam isu hak asasi manusia. Meskipun undang-undang untuk melindungi anak-anak dan wanita telah diperkuat, ada isu-isu kontroversial seperti diskriminasi terhadap minoritas seksual. Hukum di Dominika Dominika memiliki hierarki hukum yang jelas. Konstitusi adalah hukum tertinggi, diikuti oleh undang-undang parlementer, ordinansi, dan regulasi. Proses pembuatan undang-undang di Dominika melibatkan berbagai tahap, mulai dari pengajuan, rancangan undang-undang, hingga persetujuan presiden. Sistem ini memastikan bahwa semua hukum yang dihasilkan transparan dan akuntabel. Namun, Dominika juga menghadapi tantangan, terutama dalam isu hak asasi manusia. Meskipun undang-undang untuk melindungi hak anak dan wanita telah diperkuat, ada isu-isu kontroversial seperti diskriminasi terhadap minoritas seksual. Hukum di Dominika masih melarang hubungan sesama jenis yang menjadi sorotan internasional. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan, ada hukum dari kultur yang berasal dari Dominika tidak luntur. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari Dominika? Negara ini adalah contoh nyata bagaimana warisan sejarah, keindahan alam, dan upaya untuk menciptakan masyarakat yang adil bisa berjalan beriringan. Dengan komitmennya terhadap
perlindungan lingkungan, dan reformasi hukum, Dominika membuktikan bahwa sebuah negara kecil pun bisa memiliki dampak besar. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk memberikan komentar dan berbagi pendapat Anda tentang apa saja yang baru kita bahas. Sampai jumpa di video berikutnya. See you!